Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Josel Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training time management series, saya akan sharing bagaimana Anda mengubah kebiasaan melalui waktu supaya waktu Anda lebih efektif dari kebiasaan buruk kebiasaan yang baik. Oleh karena sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional sekalian, tadi Anda sudah mempelajari, Anda bisa melihat di video sebelumnya ya, yaitu tentang bagaimana prioritas waktu. Nah, Anda sudah mengenal dari namanya matriks time management, bahwa ada namanya istilahnya Q4, yaitu tidak penting, tidak genting. Jadi di sini kategorinya hal-hal yang membuat poros hidup Anda, kan begitu ya. Apa saja sih poros waktu tersebut? Tadi ya bisa saja pertama itu ada telepon masuk, tapi dia tidak jelas tujuannya. Jadi Anda di sini harus punya kemampuan namanya manajemen telepon Anda dengan baik, begitu ya. Tolak kalau tidak ada dalam list nama Anda di handphone Anda, kan gitu ya, jelas saja begitu ya. Yang kedua, interupsi, gangguan-gangguan apa saja bentuknya. Ada gangguan datang segala macam, ada orang bertamu kepada Anda tidak membuat perencanaan, ya tolak kalau tidak rencana, kecuali itu hal yang penting banget dalam bisnis dan peran Anda. Yang ketiga, tidak menemukan apa yang dicari. Nah, ini berarti Anda menaruh barang di tempat sembarangan. Berarti Anda mesti belajar nanti di video saya yang lain tentang 5S sekalian ya. Atau pertemuan, dalam meeting Anda hadir tidak jelas peran Anda di situ. Mengapa Anda hadir di rapat? Maka hati-hati waktu ada di utang meeting, mesti ditanya apa kontribusi dia dalam rapat tersebut. Harus jelas, tegas, tanya kepada pengundangnya. Harus jelas ya. Jadi Anda berkontribusi, harus berkontribusi. Lalu yang kelima, ada penangguhan, pembatalan begitu ya. Sudah jauh-jauh datang, buang waktu, kemudian meetingnya ditunda karena sesuatu begitu ya. Nah, karena Anda dianggap tidak penting buat mereka gitu ya. Akhirnya penangguhan. Lalu juga kertas kerja yang kecil-kecil terlalu banyak, kegiatan yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Atau ada konflik menurut pribadi kita, pikiran terganggu dan semuanya ya. Yang menurut itu tidak penting dalam hidup Anda sebenarnya. Atau urutan pelimpahannya yang terbalik. Jadi waktu prioritasnya Anda salah gitu ya. Akhirnya menjadi boros waktu Anda, salah strateginya. Misalnya Anda mengerjakan dari yang mudah dulu atau sulit dulu, akhirnya waktu Anda habis kepada satu titik. Ingat waktu dulu kita ujian, waktu sekolah SMP atau SMA atau kuliah, menjawab soal kan biasanya kita cari dari gampang dulu baru menjawab. Jadi itu namanya sudah punya kemampuan time management. Lalu ke-9 di sini teman-teman ya, ingin segalanya sempurna. Jadi Anda mengerjakan sesuatu tuh harus sempurna. Ya itu masa waktu juga kan begitu ya. Nah, ini tergantung si hidup Anda ya mau seperti apa ya. Lalu 10 gangguan-gangguan lainnya. Ini menjadi tantangan bagi sahabat sekalian. Oleh karena itu, dari sinilah Anda berarti harus membuat kebiasaan baru. Pertama, gimana prosesnya sahabat sekalian? Mari kita lihat langkah-langkah berikutnya. Oleh karena sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Dan selalu ingat, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasihkan positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lain supaya mereka juga sukses dan juga saya lebih bahagia produksi video-video lainnya. Bagaimana Anda setelah mengetahui hal-hal bersama waktu Anda? Sudah tahu di Q4-nya, berarti Anda mengubah kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, ada 4 langkah prosesnya mengubah kebiasaan tersebut. Tapi di Anda ya. Yang pertama tadi, tuliskan apa saja yang menjadi pemboros waktu Anda, yang menghabis waktu tetap tidak punya nilai tambah, tidak punya value dalam hidup Anda ya. Dalam kaitan peran-peran Anda kan begitu ya. Tulis semuanya. Lalu yang kedua, buatlah daftar masalah yang ditimbulkan oleh kebiasaan-kebiasaan boros waktu tersebut. Apa akibatnya? Misalnya Anda main game gitu ya, seorang gamer tapi nggak punya duit gitu ya, nggak bisa untuk bisnis gitu ya, kecuali yang gamer di YouTube ya, dia bisa mengundang banyak orang dan akhirnya menjadi seorang YouTuber keren gitu ya. Nah, kecuali Anda main game sekedarnya buang waktu, terus sekaliannya akibatnya pekerjaan Anda tertunda kan begitu ya, atau membuka situs-situs yang tidak penting. Nah, itu contoh akibatnya Anda keteteran pekerjaan, semua juga jadi genting semua kalian ya. Lalu yang ketiga, langkahnya melakukan visualisasi kebiasaan yang menghemat waktu. Jadi gambarkan, bayangkan, strategi, pikirkan apa langkah-langkah ketika Anda bisa membangun kebiasaan waktu, menghemat waktu Anda. Nah, itu penting sekali sahabat sekalian ya. Kembangkanlah kebiasaan yang menghemat waktu jauh lebih taktis dan teknis. Lakukan ya. Misalnya teman-teman ya di sini ya langkah-langkah ya, tadi 4 langkah untuk membangun kebiasaan positif.
Setiap Anda harus jelas menentukan dulu visi misi hidup Anda, membuat goal setting Anda. Disitulah peran Anda mainkan. Buat goal setting hidup Anda. Sudah punya goal setting? Kalau belum punya, buat. Dan ini biasanya dibuat akhir tahun atau awal tahun supaya jelas peran Anda. Yang kedua, punya kemampuan dalam memimpin, time management atau leadership skill Anda ya. Lalu memanage pekerjaan, itu belajar juga sama sekali punya tingkatkan segala sesuatu yang penting dalam memanage pekerjaan. Lalu juga kemampuan dalam menyusun prioritas Anda. Kemudian juga bisa juga teknik-teknik membuat perencanaan pekerjaan harus dibuat dengan baik. Atau belajar pendelegasian. Lalu rapat-rapat yang efektif Anda bangun. Nah, ini kebiasaan baru ya. Lalu kemampuan problem solvingnya seperti apa supaya efektif. Dalam komunikasi juga harus tepat. Lalu juga punya ketegasan. Nah, ini penting banget ya. Diajak oleh seseorang padahal dia tidak penting, tidak kenal gitu ya. Anda boleh tegas, iya saja. Nah, ini memang ada kepribadian yang tidak bisa tegas ya. Jadi harus belajar ketegasan kalau waktu Anda. Juga bagaimana menangani pekerjaan paperwork Anda kan begitu ya. Lalu kemampuan juga finance system Anda supaya mudah mencari file-file Anda. Dan juga penataan meja kerja supaya Anda jangan stres mencari produk-produk Anda. Memanage waktu Anda, berarti memanfaatkan waktu Anda supaya jangan terjebak dalam pemrosesan waktu Anda. Misalnya, Anda bisa memanfaatkan waktu pergi pulang ke tempat kerja. Anda connect dengan umum, sambil belajar, baca buku atau mengerjakan lain-lain ya. Yang peran-peran lain bisa menghubungi rapat sebagainya. Wah, itu ya peran ya. Jadi memanfaatkan waktu pulang pergi di jam kerja Anda ketika Anda, tapi kalau Anda bawa sendiri jangan, ini bisa bahaya ya. Bawa motor sendiri atau bawa mobil sendiri bahaya. Jangan, hati-hati. Ini kalau Anda memang bebas dari suatu aktivitas dalam mengendarai atau apa juga gitu ya. Nah, yang kedua, waktu jam minum kopi sambil baca koran, surat-surat yang tidak penting Anda bisa baca sambil kopi ya, jam kopi Anda. Atau waktu makan siang, Anda bisa memanggil anak buah Anda sambil makan siang sambil ngobrol-ngobrol pekerjaan Anda. Hal penting ya, waktu makan siang santai tapi pembicaraan sudah sambil bekerja begitu ya. Kecuali Anda tidak suka gitu ya. Waktu menunggu, sambil menunggu apa yang bisa dilakukan? Ya, jangan sampai Anda sudah menunggu lalu batal begitu ya. Hati-hati di sini. Atau waktu tidur Anda manfaatkan waktu tidur Anda. Misalnya Anda batasi waktu tidur Anda atur dengan baik. Bukan seperti lagi anak kecil ya. Anda cukup waktunya hanya 6 jam misalnya begitu. Kecuali Anda memang ingin hidupnya tidur 10 jam, terserah Anda ya. Tidur apa yang harus dilakukan. Atau juga manfaatkan sebesar mungkin menit-menit yang tidak terpakai untuk saja. Bisa baca buku, belajar dan sebagainya sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian di sini sudah jelas ya. Anda harus bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baru dan mengolah waktu. Karena apa? Waktu ini terbatas sahabat sekalian. Nah, sekarang sahabat sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, hal waktu, apa yang sudah dilakukan, sebagainya. Time management dan tergantung pribadi Anda. Semoga Anda bisa belajar jauh lebih bagus lagi dalam waktu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe video-video lainnya. Dan semoga Anda sukses. God bless you.